ฉันไม่มีเธอนั้นเป็นยังไง Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas materi metodologi penelitian pada materi referensi. 1. Menjelaskan referensi atau daftar pustaka. Pengertian referensi atau daftar pustaka. Referensi adalah suatu yang dipakai dalam memberikan informasi dan untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Apa pentingnya menuliskan daftar referensi ini dalam sebuah penulisan ilmiah? Menjadikan sebuah karya tulis menjadi valid, sebab disusun berdasarkan referensi yang sudah ada dan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, dapat memberikan pertanggungjawaban ilmiah dan sebagai bentuk apresiasi penulisan atas penggunaan ide atau gagasan karya orang lain dalam karya tulisnya, untuk menghindari tuduhan plagiat pada suatu karya tulis. Sebagai pemenuhan syarat yang utama dalam menyusun karya tulis, sebab karya tulis ilmiah itu sendiri wajib memiliki atau menyertakan daftar pustaka. 2. Menyusun penelitian daftar pustaka bersumber dari buku, yaitu A. Nama penulis. Nama penulis wajib ditulis secara terbalik sehingga dari nama belakang lalu dipisah dengan menggunakan tanda koma. Namun apabila nama penulis berjumpa lebih dari 2 kata, maka urutannya dimulai dari nama terakhir, lalu dilanjutkan dengan nama depan dan nama keduanya. Jangan lupa untuk memisahkan nama terakhir dan nama awal dengan tanda koma. Yang kedua, tahun terbit. Tahun terbit harus ditulis dengan angka dan tidak berupa kalimat. Ketiga, judul buku. Penulisan judul buku disesuaikan dengan judul yang aslinya. Yang keempat, penerbit. Jangan lupa untuk menyertakan tanda titik 2. B. Cara menulis daftar pustaka, sumber, atau dari koran atau majalah. Susunan dalam penulisan daftar pustaka yang bersumber dari koran dan majalah yaitu: yang pertama, nama penulis artikel. Nama seperti pada penulis yang bersumber dari buku, yaitu penulis wajib ditulis secara terbalik, dimulai dari nama belakang lalu penulisnya sama harus dipisah seperti yang tadi ya. Selanjutnya, judul artikel. Penulisan judul artikel menggunakan huruf cetak normal dan menggunakan huruf kapital pada setiap kata, kecuali pada kata penghubung. Terus, nama koran atau majalah. Penulisan ini, nama koran atau majalah pada daftar pustaka menggunakan huruf kapital pada awal kata. Selanjutnya, nomor halaman. Daftar pustaka yang bersumber dari koran atau majalah tidak menggunakan lokasi penerbit dan penerbit. Hal itulah yang menjadi pembeda dengan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Yang ketiga, cara menulis daftar pustaka, sumber jurnal, makalah, dan laporan. Pada jurnal, makalah atau laporan secara umum dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu berupa print out dan berupa online atau digital. Berikut susunan daftar pustaka yang bersumber dari jurnal. Nama penulis sama seperti pada penulisan nama bersumber dari buku dan majalah. Tahun penerbit harus ditulis dengan angka dan tidak berupa kalimat. Judul jurnal, nama penerbit, menyertakan informasi tentang volume atau edisi jurnal, mencantumkan link URL untuk mengakses apabila jurnal yang digunakan sebagai referensi bersumber dari jurnal online atau digital. Tanggal akses jurnal. Poin D. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari skripsi, tesis, atau disertakan memiliki format yang sama, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul skripsi, tesis, atau disertakan yang baik ditulis dalam tanda petik, nama fakultas, nama universitas, lokasi kota dari universitas. E.
Cara menulis daftar pustaka, sumber internet atau website, atau media online. Sebelumnya, memilih sumber yang berasal dari internet Anda harus memastikan bahwa website yang Anda jadikan referensi adalah website yang ilmiah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Berikut penulisan untuk daftar pustaka yang bersumber dari website. Nama penulis artikel, tahun penulis, judul artikel, link URL, serta pula tanggal dan jam diaksesnya artikel. Selanjutnya, tata cara penyusunan daftar pustaka. Struktur penulisan daftar pustaka, nama, tahun terbit, judul, lokasi penerbit, lalu nama penerbit atau bisa disingkat Natajutempe. Terus, pada masing-masing bagian harus dipisah dengan tanda titik. Pada lokasi penerbit dengan nama penerbit harus dipisah dengan tanda titik 2. Pada penulisan Anda tidak perlu mencantumkan gelar akademiknya ataupun keturunan serta agamanya. Penulisan judul karya tulis menggunakan font italic. Terakhir, yang perlu Anda ketahui adalah kategori sumber berpengaruh terhadap cara penulisan daftar pustaka itu sendiri. 2. Bagaimana menuliskan kutipan referensi body note, endnote, dan footnote dalam isi laporan bagaimana hubungan dengan cara penulisan daftar pustaka. Kutipan adalah pinjaman kalimat pendapat dari seorang penulis, baik yang terdapat dalam buku, majalah, koran, dan sumber lainnya, ataupun berasal dari ucapan yang tokoh. Kutipan digunakan untuk mendukung argumentasi penulis. A. Footnote atau catatan kaki diletakkan di margin halaman paling bawah karya ilmiah. B. Endnote atau catatan akhir diletakkan di bagian akhir karya ilmiah. C. Body note atau catatan tubuh diletakkan di dalam teks utama. Contohnya dalam kurung tahun terbit di 2 halaman. Catatan kaki dan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kepustakaan merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber rujukan. Catatan kaki menampilkan data yang lebih lengkap sampai ke nomor halaman. Pemisah poin utama dalam catatan kaki menggunakan tanda koma, sedangkan dalam daftar pustaka menggunakan tanda titik. Nama pengarang dalam daftar pustaka ditempatkan secara terbalik. Nama belakang atau marga baru nama depan, sedangkan dalam catatan kaki nama marga diletakkan di belakang seperti biasanya. Pada daftar pustaka diletakkan di akhir makalah dan disusun dalam bentuk bulat berdasarkan abjad, sedangkan catatan kaki disusun dengan kebutuhan pemberian penjelasan. 3. Membuat panduan ringkas menggunakan tool. Reference pada Word membuat kutipan versi per mode dengan otomatis dengan dalam teks atau referensi. Cara membuat footnote yang pertama adalah buka dokumen yang ingin kamu beri footnote di Word. Setelah itu, tempatkan kursor di tempat yang kamu inginkan di mana footnote akan muncul. Setelah itu, buka tab Reference. Tab ini terletak di bagian atas jendela, biasanya ada antara Pack Lion dan My Links. Tab ini memungkinkan kamu menyisipkan berbagai alat referensi seperti daftar isi, catatan kaki, atau catatan akhir, kutipan keterangan, dan lainnya. Di sini, pilih opsi Insert Footnote. Dengan begitu, secara otomatis footnote sudah terbentuk pada dokumen yang angka yang satu kecil, yang muncul pada tempat kamu letakkan kursor tadi. Isi footnote dan informasi yang ingin kamu sampaikan, kamu juga bisa menggunakan pintasan dengan menekan Ctrl Alt plus F pada keyboardmu untuk membuat sebuah footnote. Membuat endnote secara otomatis dalam teks reference. Letakkan kursor di bagian kata, akhir kata, atau kalimat yang ingin kamu tambahkan catatannya.
Lalu, klik tab reference, klik tombol insert endnote. Kursor ini akan berpindah di bidang catatan di bawah akhir dokumen. Di menu, klik insert, footnote, lalu muncul pop-up atau konteks menu. Lalu klik insert. 4. Panduan ringkas penulisan referensi otomatis dari Google Cendekia dan sumber online lainnya. Dengan cara mengunjungi halaman website artikel tersebut sehingga dapat diketahui data lengkap dari artikel tersebut meliputi nama penulis, nama jurnal atau terbitan yang tidak singkat, volume dan nomor terbitan, serta nomor halaman awal dan akhir dari artikel tersebut. 5. Panduan ringkas membuat referensi dengan aplikasi Mendeley. Pertama, kamu harus download software Mendeley. Dapat dilakukan dengan link ini. Pada laman tersebut akan muncul kotak warna hijau yang bertuliskan Download Mendeley Desktop. Selanjutnya, klik kotak tersebut dan pastikan proses pengunduh berhasil. Setelah mengunduh, akan muncul kotak dialog untuk memastikan bahwa software siap disimpan. Klik bagian Save File untuk menyiapkan hasil unduhan. Berikutnya, lakukan proses instalasi. Caranya, klik kotak tuliskan Run, lalu klik kotak Next untuk selanjutnya proses instalasi. Untuk menyetujui kelanjutan proses instalasi, klik pada kotak bertulisan I agree dengan melakukan klik pada kotak tersebut. Baik, materi yang terakhir membuat panduan ringkas referensi dari aplikasi Zotero. Pertama, kamu harus download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu, aplikasi Zotero lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik New Item, pilih salah satu jenis referensi, misalnya book. Setelah itu, buku, lalu masukkan data sesuai buku referensi, mulai dari jurnal, buku, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik Enter. Untuk jurnal atau artikel ada di internet juga bisa langsung diakses dari aplikasi Zotero tanpa harus memasukkan data secara manual. Caranya, dengan klik Alt Item, B Inventor, lalu masukkan kode ISBN, DOI, PMID, R6V, DI, yang terdapat dalam jurnal. Baik, itu saja materi kita pada referensi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.